Dap, Oke, lemes tapi tetap harus semangat bikin konten. aja terus di tengah gempuran RUU. Sama dui fungsi. Fungsi baju loreng tapi Leonard BUMN. Nah, biar tetap fresh kita ngobrolin MotoGP 2025. Betul. Kemarin gimana Dap, Argentina? MotoGP Argentina ternyata banyak hal yang plot twist. Betul. Hmm. Kalau misalnya kita ngomongin dua orang terdepan sama lah sama Thailand ya. Ya. Mark Marquez. Cuma yang ketiga belakang-belakang banyak plot twist tuh dari kualifikasi buat tidak menduga Honda akan kenceng, Ya. Aprilia akan gimana gitu. Dan Bagnaia dicolok. Nah ini colok terakhir. Morbidelli. Oke Dap, mungkin biar ngikutin trennya. Oke. Kalau gue lihat nih di dunia fandomnya soal MotoGP, lagi rame ngobrolin soal Marc Marquez the next God. Valentino Rossi. The next. Setelah Valentino Rossi kan. Jadi kan Persunya masih pensiun, fansnya masih ribut aja ya. iya, masih suka serang-serangan Masih ya. serang-serangan aja. Gue juga heran deh kayak, Iya. wah fans Marquez Iya. ngehina fans Padepokan. Betul, di kolom komen kita aja kan masih ada yang berantem. Iya, padahal chill aja ya. Kecil aja, Rossi juga udah balap mobil, udah balap Iya. pertahanan, Marquez udah fokus balik ke Ducati, Iya. kan udah main, tenang aja. Tapi kita tetap harus manfaatin itu dah. Iya betul, Jadi betul. topik panasnya adalah Kita komporin kalian sekalian. nah, gimana caranya biar Marc Marquez resmi jadi greatest of all time Oke. setelah Valentino Rossi. Oke. Kalau ngelihat statsnya Oke. atau ngelihat statistiknya ya, Marc Marquez emang udah nempel nih Betul. sama Mamang Rossi. Betul. Nih kalau kita ngeliat contekannya ya, Ya, di Argentina kan Marc Marquez menang menang ke 90 berarti. 90 ya, 90. dengan total 152 podium, tapi Betul. itu dihitung dari kelas di bawah-bawahnya ya. 25 ya, dia pertama kali debut di Grand Prix. Nah, di P125 terus ke Moto2 kan. Betul. Nah, kalau Valentino Rossi itu dia udah 115 kemenangan Betul. dari 235 podium. 135 kali podium dari Iya. kelas GP125 ya. Karena Rossi juga secara karir lebih panjang Betul, kan. banyak. Dan juga dia ternyata jumlah podiumnya itu paling banyak di MotoGP. Ya. 199 kali. Jadi kalau nggak menang ya podium Rossi mah Iya, gitu. Tapi udah mulai tipis sih minimal Dari misi ya. 90 ke 115 kemenangan. 25. Mungkin kalau misalnya tahun ini full seri berarti udah mepet tuh. Tapi Kalau ini- full Marquez semua yang menang gitu Ya. ya. Tipis, berarti masih Rossi unggul. Meskipun bakal ada perdebatan juga ya, gue yakin. Betul. Oh, kalau dulu kan beda lah zaman dulu sama sekarang total jadwalnya. Ah. Terus ada sprint race lah Iya, pas cuma Los Marquez tidak dihitung sebagai pemenang utama. Oh, sprint race enggak ya? Tidak dihitung. Tetap harus balapan hari Minggunya. Hari Minggu yang dihitung. Tapi rekor Valentino Rossi meskipun tadi kemenangan sama podiumnya paling banyak, ada yang udah kalah pole position ya. Kalau position. Ya, Valentino Rossi udah 55 kali, 55 kali, Marc Marquez 68. 68. Emang Ya dulu kan kita kalau ngeliat dulu ya masih dia dua sama Lorenzo Stoner kan dia emang jarang banget possession kan. ya, Bosnya selalu Stoner, Pedrosa, Lorenzo lagi. Yang menang tetap Rossi. ya. Iya. Kalau Marc Marquez ngedominasi. dominasi, dia Dominasi. mau position menang ya dia menang balapan. Hmm. Apalagi emang yang gue lihat ya, Marc Marquez itu orang yang saat di sesi kualifikasi sama latihan itu dia emang pengen nge-push. Betul. Jadinya antara pole position atau jatuh gitu. Iya. kan. Karena terlalu maksa dia. Terlalu maksa, dia pengen nyari Betul. limit motornya itu yang gue salutnya ke Ya. Marc Marquez itu. Tapi udah kalah nih ya cara Secara position ya. pole position ya. Gue juga jujur ya, Hmm. meskipun banyak teman-teman ada yang bilang hatersnya Valentino Rossi, Betul. kita tetap harus berterima kasih sama Valentino Betul. Rossi kan, karena dia yang bikin MotoGP Bisa seramai ini gitu. bisa seramai ini, ngasih drama. dicintai di Indonesia gitu. Momen Valentino Rossi yang gua sakit hati Dap, Hmm. yang dia hampir bisa podium yang pas balapan apa nih Brad Binder yang juara tuh yang pas Oh, itu yang di basah. Brno, di Brno. Di Brno atau Brno Austria. Austria di Austria Red Bull hujan, ya. nah. Itu hujan, wah Rossi bisa podium nih, Iya. nggak ganti ban. Ganti ban. Tapi- Dia pakai slick. Ya. Nggak kuat juga emang. Kayaknya umur tua sama nyalinya udah mulai Ya. beda tuh. Padahal itu kalau dia bisa podium 200. 200 tuh. Itu yang paling dinanti sampai seumur hidup dia pensiun, apa dia pensiun akhirnya apa nih podium 200 Iya. ayo gitu. Akhirnya ya udah pensiun dengan podium ke 199 aja. Tetap banyak sih, cuma kalau 200 kan udah dibulatin aja Bang. Mungkin gitu. aja gitu ya. Nah, Nggak kesel ya. gua meskipun nggak terlalu ngefans sama Rossi, tapi aduh Iya. kalau bisa 200 mah ya. Iya. Gitu. Selanjutnya Marc Marquez ini emang dari debut awal di MotoGP emang udah bikin kacau sih ya. Betul, betul. Dia di MotoGP ini udah
tahun ke-12. Valentino Rossi udah berapa tahun? Rossi berarti tahun 2000. Jeep 500. Oh, Jeep 500. Berarti lulus masuk lagi lulus tahun 2022 kalau nggak salah ya. 2022 21 tahun. Jadi Marc Marquez ini sebenarnya bisa mecahin rekor. Bisa banget. Valentino Rossi. Bisa banget. Kalau kuat. Kalau misalnya dia masih fisiknya bagus ya. Ya. Doain aja Marc Marquez sehat-sehat terus. Gue juga emang ya sebenarnya sih Marc Marquez emang betul penggantinya Rossi karena emang ya meskipun umurnya udah nggak terlalu muda-muda banget, ya, tapi tetap 22 sekarang. Bisa bikin seru, betul. Selebrasinya juga seru, unik gitu kan. Performanya juga bagus. Kemarin udah full dominasi kan. Dominasi, Argentina bener kayak saat Marquez kayak di Thailand aja cuma ngasih lewat sebentar cobain lidi kayak gimana, susu-susu lagi gitu. Kita tinggal tunggu waktu aja apakah rekornya Valentino Rossi ini bisa digantiin. Karena kalau sekarang sepanjang sejarah deretan pembalap itu yang nomor 3 pembalap dengan jumlah kemenangan terbaik itu ya Marc Marquez. Nah, Angel Nieto, Valentino Rossi, Marc Marquez. Kemarin kan Angel Nieto udah Marc Marquez kan. Jadi cuma kalau Nieto kan banyak mulai perdebatan karena kan zaman dia itu dia masih boleh 2 kali, boleh ikut 2 kompetisi. Ya. Kan boleh ikut kelas menengah, kelas utamanya. GP 80, GP 125 ya, boleh gitu. Kalau sekarang kan di Valentino Rossi kan satu kelas. Ya. Tapi gue inget dulu Marc Marquez sempet ngomong gini, boleh nggak bang? Gue balapan MotoGP sama balapan Moto2, inget nggak dulu dia pernah ngomong gitu tuh. Itu kalau bisa itu sih kacau sih. Kalau itu kan ada bibitannya udah pada males lah, gue mesti USBK aja lah. Ada Marquez. Ada Marquez. Yang terakhir dari poin rekornya Valentino bisa diuber adalah gelar juara dunia ke-9. Betul. Marc Marquez. Yang akan disamai mungkin tahun ini adalah gelar juara dunia ke-9. Kemungkinannya bisa sih. Kemungkinannya besar banget, Bos. Hilalnya udah kelihatan. Iya. Ini udah 2 kali balapan di sirkuit yang sejak dia terakhir sama Honda itu mulai menurun hasilnya, tapi ternyata setelah sama Ducati benar-benar gila-gilaan ini orang. Apakah Marc Marquez bisa mengejar rekornya Valentino Rossi? Betul. Juara dunia 9 kali, kita tungguin ya. Nanti selanjutnya kita akan menuju Amerika Serikat di mana itu kampungnya Marquez. Iya, Sheriff of Chota. Iya, Sheriff of Chota tuh udah habis Chota ke Jerez, ke Qatar. Udah makin. Sorry nih, kata Marquez, sorry kalau saya menang terus nih. Maaf gitu. Berarti bener ya, Marc Marquez tahun ini kalau juara dunia 9 kali mirip lah. Betul, rekornya. sama Marc Marquez. Sama Valentino Rossi. Nah, Dap, gua mau nanya nih. Apa ya? Lu pribadi, greatest of all time lu menurut lu siapa sih? Valentino Rossi. Tetap Valentino Rossi. Ya itu kayak childhood hero gitu sih Marci. Dari kecil lu nontonin dia masih di Astro Azzurro. Ya. Pindah ke Repsol Honda, pindah ke Yamaha, udah segala macam Ducati. Sampai dia pensiun, kayak gue nikmatin aja gitu. Emang Rossi itu yang gue lihat ya, dia ngasih bumbu-bumbu di MotoGP. Iya. Gue pribadi kan ngikutin MotoGP dari SD tahun 95. Pokoknya waktu itu masih masih juara lah. Buset. Beda banget umurnya, Bro. Ya, enggak. Dia udah ikut demo nih, dia balapan. Enggak, maksud gue juga waktu itu cuma nonton doang gitu kan. Gue lihat yang menang Tuhan mulu. Pokoknya yang bener-bener gue ngikutin yang pas Alex Crivier juara. Oke. Nah, setelah itu kan Kenny Roberts, terus Valentino Rossi. Nah, Valentino Rossi ini meskipun dominasi, tapi dia kayak ngasih jurus-jurus lah kayak gitu. Suka ngeledek-ledekin lawannya. Ledek-ledekin. Kalau sekarang kan kita ngeliat Pecco, ngeliat Martin, Marc Marquez itu kan kalau dia di depan sendirian gitu. Sama yang Rossi itu ditungguin. Terus yang gua sebenarnya bukan seneng banget juga ya. Rossi ini tuh suka saywar gitu. Oh iya benar. Suka saywar, suka ngasih. Dia itu kan di media jago banget ya. Iya, public speaking-nya bagus banget. Public speaking-nya jadi dan media-media itu pasti nungguin nih percaya sama dia gitu. Rossi mau ngomong apa? Iya. Nah, makanya banyak pembalap kayak si Stoner bilang kan Rossi ini tuh ke media bikin sebel gitu sebenarnya. Apalagi saat dia berkembang itu kan media-media di Eropa itu lebih banyak media Italia. Ya, itu benar-benar pro Rossi banget. Pro Rossi banget gitu. Lokal hero gue nih, Bos. Ya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri gitu. Kalau gua pribadi greatest of all time gua sebenarnya sih Casey Stoner. Meskipun dia gelarnya nggak banyak. Ya, sebentar banget lagi. Sebentar banget juga, tapi dia gimana ya? Cara balapnya, terus cara ngehandle motornya, cara dia kelihatan pembalap yang pinter gitu. Pinter dan pengen balapan aja, nggak mau ada apa ya? Iya, gosip-gosip drama-drama lain di MotoGP itu gue senang tuh sebenarnya pembalap kayak gitu. Kalau Rossi kan banyak ributnya. Banyak ributnya. Stoner tuh mungkin kalau kalian nonton Tsubasa tuh Stoner tuh kayak Misugi Jun. Ya. Dia tuh paling jago pada Tsubasa, cuma sakit aja. Sakit, jantungnya lemah. Kayak Misugi Jun.
Tapi kalau gue pribadi, Marc Marquez juga bisa. Bisa. Kalau gue dukung Marc Marquez karena gue sama dia seumuran. Terus sama anak dia 93 bro. Iya. Terus juga kayak ya udah lu saat gue nonton di Moto2 tuh gue masih awal-awal kuliah lah di Moto2. Ngapain ya gue kuliah ya? Gue di Moto2 gitu. Ya enggak juga. Terus pas udah selesai itu kan setelah kuliah dia udah naik MotoGP kayak kita kayak gede bareng aja gitu. Gue rasanya gitu ya. Apalagi waktu gue ketemu dia pertama kali di Sentul tuh kayak anjing gue bener-bener sepantaran sama dia gitu. Sekarang dia udah makin jago, makin wise gitu kayak udah waktunya sih gitu. Ya, apalagi kalau dia bisa juara sama Ducati, salah satu persyaratannya GOAT, lu bisa juara dengan 2 pabrikan yang berbeda. Betul. Nah, dia dulu sama Honda, sama Honda udah banyak, sekarang Ducati. Jadi gimana nih kalau menurut teman-teman? Marc Marquez tahun 2025 ini bisa nggak mengejar rekornya Valentino Rossi? Betul. Mendapatkan titel greatest of all time? Kalau gue sih yakin banget sih. Moga-moga ya nggak ada halangan apa-apa lagi. Clash lah. 2025 ini berjalan baik dengan Marc Marquez setelah dia banyak struggle. Dari 2020, 2024 comeback, 2025 ayo kita serang lagi gitu. Kita tunggu gimana kiprahnya. Lanjut ngobrol apa, Dap? Lanjut ngomongin Aprilia banyak trouble kemarin. Lanjut deh. Oke.